Baik, silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita mulai program kita mari meditasi yang mulai di Batak Angola Mandailing nomor 140 sampai ayat 1 sampai 2. Roma tu Yesus ibu maro Indonesia. Roma tu Yesus ibu maro Amin. Oke, baik. Terima kasih ya. Lagu-lagu angkolanya ya. Oke. Kita akan masuk pada pembahasan filsafat Angkola ya. Sebelumnya saya panggil dulu satu-satu. Adi Rizky, Alves, Aliyah, Beng Hadat, Bintang, Darmayani, Deborah, Fani, Febi, Halimah, Harama, Indrika, Isak, Jacqueline, Jani, Jenita, Labora, Lamhot, Lydia, Miranda, Mona Talia, Nita, Oki, Wan, Ryan, Paltak, Putri. Hah? Apa? Dari kami udah masuk ya, dari pertama. Tadi dia baru kirim WA ya. Oke. Putri Marbun ya. Saya Putri.
izin tidak bisa masuk perkuliahan hari ini, saya sedang sakit Pak, demam tinggi dan mau dibawa berobat. Mohon izin ya. Ini semester berapa? Semester berapa? Siapa teman saya kemarin? Tinggal di sini. Pak, kita anggap alfa dia. Oke, Roma itu Rosanta, Theodora, ada surat. Udah ada suratnya Pak, tapi dia sudah di rumah sakit beberapa hari dirawat. Tapi nggak ada surat. Theodora Arbina. Karena saya dirawat inap di rumah sakit Royal Prima. Beberapa hari dia. Sakit apa? Sakit apa dia? Apa? Kok ini? Kayak keras sakti itu. Kalian rupanya nggak pernah lihat ke sana. Teman sekelasnya enggak. Besok akan jawab. Oke, Tobok. Tuti. Oke lah, silakan tanda tangannya ya. Oke, kita masuk filsafat Angkola yang akan disajikan oleh ya. Alpakul bagi negara Pak. Apa? Alpakul Bapak. Mana dia? Ini Pak. Tadi tidak saya sebut ya. Negara Pak. Dia. Kemarin yang bermasalah juga kliniknya Pak. Cuma Wah. udah- Mana coba absen. Namanya nggak ada di sini. Iya Pak. Kalau nggak ada nggak bisa. Itu kan absen yang lama kemarin Pak. Jadi udah bagus akademiknya Pak. Udah ada absen yang baru Pak. Ya nggak bisa lagi. Sudah lewat. Ini kan sudah berapa kali pertemuan dia nggak hadir. Hah? Sudah lama? Hah? Sudah lama? Ya kan nggak pernah kau kasih tahu ke saya. Itu sih kan namamu. Itu artinya kamu disuruh cuti karena nggak bisa lagi. Kepada beberapa orang yang tidak mengurus KRS-nya sampai waktu tenggat waktu yang disampaikan, itu biasanya disuruh cuti. Di sini nggak ada namamu. Jadi bagaimana saya menolongmu? Bagi yang tidak ada namanya, tidak bisa ditolong. Dan selama ini kenapa kalau misalnya sudah oke absenmu ya, apa namanya KRS-mu, selama ini tidak pernah kau komplain. Tidak pernah kau komplain namamu tidak ada di sini. Dan tiba-tiba kau nongol sekarang dan mengatakan namamu sudah ada. Saya coba cek dulu di sini. Tapi bagi saya kamu nggak mungkin lagi lolos karena di sini tidak ada namamu. Dan perkuliahan kita sudah pertemuan ke-13 hari ini. Jadi dari mana saya bisa menolongmu? Nah, di sini ada namamu sekarang.
Dan saya tidak bisa tahu kapan kau hadir di sini karena tak pernah kau komplain selama perkuliahan kita. Saya tidak bisa tahu apakah kau hadir beberapa kali pertemuan yang lalu. Di sini sudah ada namamu di portal. Tapi saya tidak tahu apakah kau masuk apa tidak karena tidak ada namamu di sini. Ya saya tidak tahu itu. Kau tidak hadir di sini, saya tidak tahu. Apakah 2 kali absen, saya tidak tahu. Apakah kau mengikuti semua regulasi proses yang saya lakukan, nggak saya tahu. Karena kau tidak pernah komplain mengatakan saya sudah punya absen. Mengapa kau tidak tanda tangan absenmu di sini? Harusnya kan Pak, saya sudah kau tambah namamu di sini, di bawah ini. Di sini kan tidak ada. Hubungilah akademik sekarang, pergi kau ke sana, nyatakan bahwa kau ikut kelas ini dan minta surat pernyataan dari mereka bahwa kau ikut kelas ini. Kalau tidak, saya tidak mau. Silakan. Oke, silakan. Kami akan memaparkan hasil dari Hah? Itu kan kamu, bukan ditemani oleh siapapun. Urusanmu itu. Nanti kau panggil hukummu lagi nanti. Silakan. hasil dari diskusi kami yang berjudul Filsafat Angola mengenai perkawinan. Undangannya perlu dibaca, Pak? Ya kalian yang menyampaikan itu. Kok ditanya saya? Masuk kepada pendahuluan, pada dasarnya masalah adat dan budaya tidak bisa lepas dari kehidupan manusia di dunia ini. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, masyarakatnya sangat dikenal dengan adat dan budayanya. Jika kita perhatikan adat dan budaya yang berlaku pada masyarakat Indonesia, kita akan mengetahui bahwa jenisnya sangat beragam. Suku Angola atau Batak Angola adalah salah satu suku yang terbesar di wilayah Angola Tapanuli Selatan. Suku ini berdiam dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan daerah kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Pernikahan dalam suku Batak adalah salah satu upacara ritual dalam adat Batak. Penyatuan 2 orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Demikianlah keseluruhan rangkaian ritual perkawinan adat Batak mengiakan pentingnya peran masyarakat, bahkan dia tak dapat dipisahkan dari peran masyarakat itu sendiri. Pada pembahasan kali ini kami penyaji akan mengulas lebih dalam lagi mengenai perkawinan dalam Batak Angola. Semoga makalah ini dapat menambah wawasan kita. Pengertian filsafat timur. Filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, Jepang, Islam, Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan Buddhisme, sedangkan filsafat Cina dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Filsafat Islam juga demikian hampir sama. Banyak terjadi pertemuan dan percampuran antara sistem filsafat yang satu dengan yang lain. Misalnya Buddhisme berakar dari Hinduisme, namun kemudian menjadi lebih berpengaruh di Cina ketimbang di India. Sejarah Batak Angola Mandailing. Batak Angola merupakan salah satu subetnis dari bangsa Batak. Suku Batak Angola memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekerabatan marga atau dikenal dengan Tarombo. Dalam sejarah Tapanuli Selatan dijelaskan, Angola mengandung arti penting. Angola bisa diartikan sebagai suatu wilayah teritorial atau daerah. Makna lain Angola adalah sebuah etnik yang berdiri sendiri di wilayah Sumatera Utara. Dari mana asal atau nama Angola atau menyebutnya Angola? Angola adalah suatu kelompok masyarakat dari etnis Batak yang menduduki wilayah Angola sejak berabad-abad yang lalu. Nama Angola diyakini berasal dari nama sebuah sungai, Batang Angola, yang berada di daerah Angola Tapanuli Selatan. Dari cerita rakyat Angola bahwa sungai ini diberi nama oleh Raja Angola atau Kola II, penguasa kerajaan Kola tahun 1014 sampai 1044 Masehi, yang berasal dari India Selatan yang memasuki Angola melalui daerah Padang. Pendekatan nama Angola pertama sekali kedapatan dalam buku-buku pustaka Datu-Datu atau buru-buru di pusat negeri Toba, yaitu dalam kisah perlawanan T.M dari Balige Raja ke Angola Dae atau Hilir dalam rangka mencari seekor ular belang tua atau dalam bahasa Toba ular si begal tua untuk mengambil
kau nalimuton turi-turi naruamon. Parsiranguton ni Debu, parsirangutan ni Homa. Nasabolak ni Parjabuan Bolonna. Dari Angkola Jaya Tuan Sori Mangaraja melanjutkan perjalanan ke Barus. Dan Tuan Seribu Raja juga pergi ke Angkola Jaya, dari sana kemudian ke Barus. Arti makna perkataan Angkola di pusat negeri Toba, yakni tanah di sebelah selatan atau Jaya itu. Selebihnya tanah di sebelah utara atau Julu, yakni Toba atau Haru. Itulah sebabnya maka Tuan Sori Mangaraja sebagai suatu dinasti bergelar Soripada di Julu, Soripada di Jaya, selaku Maharaja di Raja Negeri Toba Tua. Di pusat negeri Toba dalam upacara karya adat selalu juga disebut-sebut berbahasa takas pe purba, takasan na Angkola, takas pe na Maduba, takasan na Mamora. Dalam bahasa Indonesianya, tepat pun timur, lebih tepatlah selatan, tepat pun yang berada lebih tepat lain kaya. Fakta lainnya, sebelum Indonesia merdeka, wilayah Tapanuli Selatan dulunya bernama Afdelin, dipimpin oleh residen dengan pusat pemerintahan pada Sidempuan, membawai 3 onder Afdelin dan masing-masing dipimpin oleh kontroleu. Seterusnya membawahi onder distrik dipimpin oleh asisten Demang. Sebelum kemerdekaan ketiga, onder Afdelin Angkola yang ada sama kedudukannya dengan kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Setelah pemulihan kekuasaan tahun 1949, seluruhnya digabung menjadi satu kabupaten dengan pusat pemerintahan di Badan Sidempuan. Dalam pemerintahan sekarang, onder Afdelin Angkola sebelumnya terdiri dari 3 onder distrik dan beberapa kekuliaan. Berkembang menjadi beberapa kecamatan, seperti Kuria Sepiro telah dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa kecamatan antara lain Sepiro, Arse, Badan Sidempuan Timur, Saipak Kolokole, dan Akbila, Batang Angkola, Sayurma Tinggi, Sigalangan hingga Batang Toru, dengan beberapa pemekarannya sampai ke kecamatan Dolok, ibu kotanya Sipiongo. Banyak orang cukup mengenal kata Angkola, mengenal Sepiro, tetapi lebih banyak yang kurang mengenal etnis Angkola. Hal ini diantara lain disebabkan beberapa hal antara lain, yaitu pertama, adanya anggapan semua penduduk Tapanuli Selatan merupakan suku Mandailing, terbatasnya penutur sejarah budaya Angkola, kurangnya minat generasi mempelajari sejarah asal-muasal masyarakat Angkola, ketidakpedulian mempelajari adat istiadat dan budaya, sehingga tidak diragukan lagi jika pada umumnya orang Tapanuli Selatan dianggap orang Mandailing, padahal orang Mandailing tidak pernah menyamakan orang Angkola dengan orang Mandailing. Meskipun dalam adat istiadat budaya ada persamaan, namun tetap ada perbedaan yang tak perlu dipertentangkan. Dilanjutkan dengan saya. Makna pernikahan dalam Batak Angkola. Dasar dari perwujudan rumah tangga yang bahagia akan bertumbuh diawali dengan adanya peraturan. Tradisi pernikahan yang sudah terbentuk dari awal membentuk suatu kebiasaan menjadi adat, sehingga tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat dijadikan sebuah patokan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Tradisi menggambarkan ekspresi adat, baik yang tidak tertulis dan larangan-larangan yang tertuang dalam satu komunitas, mengarahkan kebaikan komunitasnya baik berwujud hukum agama, hukum adat dan hukum nasional sebagai peta atau bingkai di tempat hukum itu tumbuh, bekerja, berkembang dan mati. Perkawinan digambarkan sebagai sebuah ritual yang beramat terhadap berbagai macam keyakinan terhadap perwujudan ritual, dan maksud perkawinan diharapkan dapat menggapai maksud untuk berfungsi dan bernilai yang tinggi. Perkawinan yang dijelaskan dalam undang-undang diungkapkan sebagai ikatan lahir dan batin, mempunyai tujuan guna mewujudkan keluarga yang abadi, tentram. Komplikasi hukum Islam juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian ataupun ikatan yang kokoh, mempunyai nilai manfaat pribadi yang tinggi. Dalam undang-undang perkawinan, pernikahan hanya memiliki nilai fungsi yang pribadi. Dalam pandangan adat, pernikahan mempunyai nilai yang tinggi terhadap kelayak ramai, keluarga, tetangga, kerabat, dan persekutuan. Perilaku ini terbentuk dari bagaimana masyarakat meyakininya di dalam sistem dan tatanan adat masyarakat yang melahirkan adat tersebut di dalam suatu kelompok. Sistem pernikahan bagi Batak Angkola memiliki macam-macam sistem yang unik, dimulai dari perkenalan, upacara pernikahan, bahkan setelah pernikahan pun banyak hal adat yang harus dipatuhi. Suku dari adat istiadat Batak ini bukan hanya ada pada adat Batak Angkola. Suku Batak terbagi menjadi beberapa suku sehingga terjadi variasi budaya maupun adat seperti suku Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Papak yang memwilayahi daerah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara dengan mayoritas agama Kristen. Berbeda dengan suku Batak Mandailing dan Batak Angkola yang mana masyarakatnya mayoritas agama Muslim. Bagi orang Batak Angkola, perkawinan mempunyai makna yang berbeda, yaitu perkawinan melibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak sesuai dengan yang tertulis dalam persidangan adat apabila
Kehangi, anak boru, dan orang dijadikan sebagai tunggu dari upacara adat pernikahan. Tunggu ini harus disusun sedemikian rupa sehingga pemiliknya dapat bertolong demi kuat dan kecil kemungkinan tidak akan jatuh. Dan pernikahan Angkola. Juga perkawinan di masyarakat kota Angkola disebut pernikahan yang bersifat eksogami marga. Tradisi perkawinan pada Islam disebut perkawinan menjujur. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara klan atau antar marga yang pada umumnya dilakukan antara anak yang boru dengan boru tulangnya. Namun menurut kesudahan akhir penelitian tahun 1982 terjadi transmigrasi dan pergeseran, di mana pemuda-pemudi diberikan kebebasan memilih pasangan hidupnya. Dikatakan dengan perkawinan eksogami marga sebab dengan perkawinan wanita akan mengharuskan klan masuk ke dalam klan perkawinnya. Suami akan menjadi kepala keluarga dan anak-anaknya akan mengikuti klan atau marga seraya suami. Seperti yang dikatakan di atas bahwa hakikat perkawinan masyarakat Batak adalah perkawinan eksogami. Jika terjadi perkawinan yang berbeda, maka perkawinan ini tidak diakui dan tidak disetujui oleh tiap keluarga. Orang yang melakukan perkawinan seperti itu akan dikucilkan. Para karakteristik pernikahan pada Angkola. Pernikahan pada Angkola melindungi ciri khas tersendiri baik pra dan pasca dan masih dipegang teguh. Yakni memiliki ritual, seremoni dan tradisi antaranya mengubah luar, manfaat dan adat lainnya. Perkawinan yang paling ideal bagi orang Batak ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, saling atau perpaduan boru di tulang, yakni ikatan seorang pria dari marga tertentu dengan seorang wanita dari marga ibunya. Misalnya si ibu adalah bermarga boru Arab dan hal ini yang diberi perempuan adalah marga Arab. Sedang marga penerima perempuan adalah marga Siregar. Apabila terjadi perkawinan antara keduanya, maka si laki-laki disebut berboru tulang. Jenis pernikahan Batak Angkola. Tradisi upacara pernikahan di Batak Angkola mempunyai ciri khas tertentu, baik dari awal perkenalan hingga tradisi upacara pernikahan dilakukan. Sama seperti pada umumnya, setelah proses perkenalan akan ada proses pertunangan. Namun pertunangan di dalam adat Batak Angkola mempunyai variasi-variasi unik tersendiri yang meliputi: pertama, kawin marlojo atau kawin lari, yakni si perempuan mengadakan perjumpaan di suatu tempat, kemudian mereka melarikan diri ke rumah saudara si laki-laki ataupun ke rumah kerabat yang menjadi ahli waris si laki-laki. Adat seperti ini dinamakan mamalua atau melepaskan diri. Yang kedua, kepergian si perempuan sudah diketahui oleh orang tuanya kemana ia dibawa lari kawin oleh si laki-laki. Akan tetapi khalayak ramai belum mengetahui dan juga belum selesai proses adat bagi si laki-laki dan perempuan yang seharusnya disaksikan oleh para petinggi adat. Peristiwa seperti ini dinamakan adat Tampo Binoto atau pengambilan yang diketahui. Yang ketiga, pernikahan yang dilakukan oleh si perempuan dan si laki-laki dengan diketahui oleh orang tua, saudara dan khalayak ramai, dan juga pernikahan yang diakui oleh si adat secara resmi. Meskipun upacara pernikahan tersebut diwujudkan dengan upacara tradisi yang sederhana ataupun semampu keuangan orang tua si perempuan. Pernikahan seperti ini dinamakan pernikahan dipabuat atau pernikahan dengan secara resmi. Yang keempat, pernikahan yang melanggar adat, yakni dikarenakan pernikahan antara si laki-laki dan si perempuan memiliki hubungan darah, disebut dengan pernikahan boru nasembahon, serta pernikahan seorang anak gadis dengan seorang anak laki-laki yang didahului dengan perzinahan terlebih dahulu disebut dengan pernikahan manaik. Pernikahan adat manaik dilarang keras untuk melakukan upacara adat. Sistem hukum pernikahan adat Batak Angkola. Sementara sistem hukum perkawinan adat Batak Angkola yang dimulai dengan lamaran, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan interaksi kepada kahangi yang melaksanakan persidangan adat, yakni memperkenalkan keputusan yang datang terlebih dahulu. Pada saat persidangan diberikan penjelasan kepada tuan rumah ataupun menjelaskan maksud kedatangan ke rumah calon mempelai wanita oleh persidangan atau urutan jalannya. Urutan jalannya sidang adalah membawa burangdir. Saat adat ini
atau godil sumba. Sesudah acara perkenalan tersebut, proses berlanjut disebut mangaririt. Mangaririt baru seringkali dilaksanakan dari keluarga laki-laki secara langsung. Acara adat ini melibatkan pahamdi dan anak boru. Pada umumnya di proses ini pihak dari orang tua perempuan tidak langsung menerima lamaran pihak laki-laki. Orang tua perempuan akan meminta waktu dengan alasan untuk menanyakan anaknya apakah berkenan untuk dipinang atau sudah memiliki tempatan hati yang lain. Apabila tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melanjutkan pembicaraan dari semula, maka pembicaraan akan sampai pada tahap kedumuhatan. Pihak keluarga laki-laki akan datang kembali ke rumah keluarga perempuan untuk meminang. Titik di dalam acara meminang hal ini biasanya akan dibicarakan sekaligus kapan hari yang tepat untuk datang meminang secara resmi. Patobang hata beserta persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu pinangan nantinya. Adapun perceraian di dalam masyarakat Batak hampir tidak ada. Perceraian bagi masyarakat sangat diharapkan karena apabila terjadi akan merusak seluruh sistem dari Hanatolu. Kalaupun ada perceraian sebelum zaman masuknya agama, yaitu dengan alasan perceraian karena salah satu pasangan meninggal dunia atau perceraian karena tidak mendapatkan keturunan. Perceraian karena sebab tersebut harus dilakukan upacaranya, seperti yang dilakukan pada waktu perkawinan sebelumnya. Harus berjalan pago-pagonya, artinya ada aturan-aturan adat untuk perceraian. Upacara adat perkawinan dalam Batak Anggola Tapanuli Selatan. Upacara adat pernikahan di daerah Tapanuli Selatan yang sangat terperan penting yaitu dari Hanatolu. Dari Hanatolu adalah sistem kekerabatan yang terdiri atas 3 kelompok, yaitu 1. Kahamdi atau semua satu keturunan dan semarga. 2. Anak boru atau keluarga pihak menantu laki-laki yang menerima wanita atau istri. Yang 3. Mora ataupun keluarga dari pihak istri pihak memberi wanita atau istri. Perlengkapan adat istiadat. Kata korja berasal dari bahasa Batak Anggola yang berarti pesta. Dalam adat istilah korja Tapanuli Selatan terdapat perlengkapan korja yang harus disediakan pada saat upacara adat korja, yaitu A. Burangkir. Tradisi adat Batak Anggola memiliki sarana mutlak yang harus ada dalam pertemuan adat atau permufakatan adat yang ada dalam bahasa Tapanuli Selatan disebut burangkir. Burangkir merupakan sihir yang digunakan untuk membuka kata saat pertemuan adat berlangsung. Burangkir bermula hata yang berarti sihir sebagai pembuka kata. Dalam pertemuan adat atau permufakatan terdapat syarat untuk burangkir adat, yaitu harus memenuhi syarat 5 genap yang terdiri atas daun sirih, gambir, kapur sirih, buah pinang, dan bakau. Dalam bahasa adat, 4 ganjil 5 gonong yang artinya 4 ganjil 5 genap. Kata genap di sini berarti lengkap, yaitu burangkir memenuhi syarat. Sedangkan kata ganjil berarti tidak genap, yaitu burangkir tidak memenuhi syarat 5 genap atau ada salah satu unsur burangkir yang tidak dipenuhi. 5. Unsur syarat burangkir. 4. Adat pada hakikatnya adalah simbol jalihan Natolu yang merupakan semangat persatuan yang kuat. 5 unsur burangkir diramu menjadi batu kesatuan yang serasi, menciptakan aroma, rasa serta warna yaitu merah. Meleburnya kelima unsur burangkir ini bermakna kebersamaannya yang kuat dan harmonis. Makna filosofi 5 unsur burangkir adat untuk membuka kata atau burangkir bermula nihata adalah sebagai berikut. 1. Daun sirih melambangkan suku Kahamdi, merupakan sumber atau unsur pembentuk. 2. Daun gambir melambangkan anak bulu, rasa daun gambir yang sepat dan manis, maka anak bululah yang merasakan pahit manisnya bersama murada. Yang 3. Kapur sirih melambangkan unsur mora, yaitu memiliki kearifan pemberi nasihat petunjuk dan yang memutuskan hasil musyawarah dalam masyarakat dari Natoli. Yang 4. Buah pinang ataupun pinang
melambangkan mora dari mora yaitu menambahkan kekuatan bagi suhu dalam melakukan horja atau pesta. Unsur ini disebut atau bangun harajawan dan pemuka adat. Yang kelima, tembakau, tepung tembakau, melambangkan anak buru ini dari anak buru, berfungsi sebagai pemungkaman kekuatan bagi suku. Unsur ini disebut memegang peranan penting dalam pengelola raja. Tokoh ini pula yang akan bertugas menguraikan surat tembaga holy sebelum Raja Panusan dulu menyimpulkan dan memutuskan hal yang dibicarakan dalam sidang adat. Selanjutnya A. Jenis-jenis buranir. Buranir dipanggil dipinggan, gondang, atau piring besar. Buranir ini dipersiapkan guna untuk markokat atau musyawarah apabila ada orang kampung lain ikut dalam musyawarah. Tata cara penyusunan buranir dipanggil dipinggan, gondang, atau piring besar, yaitu disusun dua barisan sirih dengan atas daun sirih menghadap miring menghadap ke bawah atau telungkup. Lalu di tengah-tengah barisan sirih diletakkan daun gambir, kapur, sirih, buah pinang yang sudah dibelah-belah dan dibakar. Buranir nahombang. Buranir ini dipersembahkan pada saat horja atau digunakan saat para datun pada horja Siriawan dan horja Sinuton. Buranir dipersembahkan untuk para undangan bergilir dan berakhir pada raja pamasunan bulung diletakkan di hadapan raja adat Buranir. Dipersembahkan dengan haronduk dan dalahi dan dipersembahkan saat martahi atau marpokat harajawa. Saat meralok-alok ada dua versi cara penyusunan Buranir. A. Sediakan piring besar lalu diletakkan daun sirih di sekeliling piring dengan daun sirih menghadap ke atas dan tampuknya atau batangnya menghadap pinggir atau luar. Kapur, gambir, buah pinang, dan tembakau diletakkan di bagian tengah piring. 3 lembar daun sirih diletakkan di piring, disusun menghadap ke bawah atau telungkup. Tangkainya dibagi hingga piring di ujung daun menghadap ke tengah piring. Di tengah-tengah piring diletakkan pinang atau gambir kapur dan tembakau. Buranir Sisurduon. Buranir Sisurduon ini merupakan sirih persembahan pada berbagai upacara adat. Adapun Buranir Sisurduon ini dipersembahkan pada cara adat berikut ini. Untuk upacara adat mengubah Buranir ini diberikan kepada yang akan diupah-upah sebagai doa dan pengharapan akan kebaikan. Misalnya, upah-upah untuk orang yang baru sembuh dari sakit agar semakin sehat dan memulihkan semangat tubuh. Untuk berbicara pesta perkawinan dengan memotong kerbau, Buranir ini diserahkan kepada orang yang hendak diupah-upah. Setelah selesai menyerahkan kerja kepada atau bangun dan harajawan untuk persembahan kepada anak perempuan atau putri ketika hendak kawin sebelum mangalehon. Pada saat akan panggil, Buranir dipersembahkan dipanggil. Pertama-tama pada saat akan memanggil, Buranir dipersembahkan sebelum dipanggil. Cara penyusunan Buranir, pertama-tama lipat 2 daun sirih dengan hadapan melintang tanpa tabuk dan ujung sirih bertemu, lalu lipat 2 lagi hingga tampuknya di sebelah dalam dan di dalamnya dimasukkan perlengkapan sirih dan daun sirih yang telah dilipat dibalut dengan daun pisang. Buranir ini dipersembahkan satu persatu. Selanjutnya Buranir nama kopi. Buranir nama kopi ini biasanya digunakan untuk rombongan ibu-ibu yang menyertai pengantin lelaki dan wanita ke tapian raya bangunan. Indahan tukus pasai rogu pada ujung atasnya dihiasi dengan ceria, daun beringin dan daun dingin-dingin kemudian diikat. Di
digantung untayan bulan nomor COVID yang dililit dengan benang bedalu atau benang 3 warna, yaitu merah, hitam, dan putih. Jagar-jagar dan gurami merah COVID ini disematkan di samping rombongan ibu-ibu tersebut. Untuk jagar-jagar bali godang sebagai biasa yang dipasang pada puncak batang pisang. Pamupa, jenis-jenis pamupa. Ada beberapa jenis-jenis pamupa, yaitu nasi. Nasi ditumpuk di atas anduri. Hal ini melambangkan keutuhan seluruh keluarga. Kedua, piran manuk nadi kobolan, yaitu telur ayam rebus dan dikupas cangkangnya. Ini melambangkan ikatan dua jenis manusia atau mempelai kedua pengantin yang tetap menyatu secara utuh. Telur ayam melambangkan bersatunya kekuatan serta semangat jiwa dan raga. Ketiga, ikan sale, yaitu ikan sungai yang disalai dengan beberapa ekor udang sungai yang melambangkan bahwa kedua pengantin saling menjaga hati dan perasaan pasangan dan mampu menghadapi dinamika manis pahit dalam menjalankan kehidupan bersama seperti ikan dan udang yang pandai menyelam di dalam air. Yang keempat, sirah, jahe, dan gula sesuai dengan kebutuhannya. Ini melambangkan kehidupan yang bahagia bagi kedua pengantin. Pada zaman dahulu, orang-orang harus mencicipi ramuan ini agar mendapatkan hidup yang bahagia. Sebaliknya, jika tidak pernah mencicipi ramuan ini, maka hidupnya tidak akan bahagia. Yang kelima, manuk nadi ringringan, yaitu daging ayam yang dipotong-potong. Ini melambangkan kedua pengantin mendapat keturunan dan mampu melindungi anaknya sebagaimana ayam yang bersungguh-sungguh untuk melindungi anaknya. Yang keenam, kepala kambing yang disembelih, maka kepala kambinglah sebagai pokok pamuka. Kambing melambangkan agar kedua pengantin membawa keberuntungan dan keberkahan. Pamuka, kepala kambing ini diletakkan di atas anduri. Jika kerbau yang disembelih, maka kepala kerbau sebagai pamuka. Kerbau melambangkan kebijaksanaan. B. Perlengkapan horja. Perlengkapan horja ini disediakan pada saat horja godang, yaitu 1. Payung rangrangan. Payung rangrangan adalah payung kebesaran adat Tapanuli Selatan yang digunakan saat membuat pesta atau horja. Payung diberdirikan di depan pintu gua beserta tombak dan pedang atau horja sirion. Payung berwarna kuning. Payung juga digunakan untuk memayungi kedua pengantin saat ketepian layar bangunan. Pedang dan tombak dibawa anak guru. Kedua, bendera halatan. Bendera halatan adalah bendera yang dipasang 3 hari sebelum acara pesta dimulai, dipasang oleh anak guru. Bendera berjumlah 8 buah dengan 6 buah dipasang di sebelah kanan dan 2 buah dipasang di sebelah kiri rumah, serta bendera merah putih dipasang di puncak gerbang. Terdiri atas, pertama, bendera gajah-gajah. Bendera ini melambangkan kebesaran dan kekuatan. Bendera berwarna dasar hitam dengan gambar gajah putih di tengah-tengah bendera. Yang kedua, bendera lipan-lipan. Bendera ini melambangkan kewaspadaan dari orang-orang pengacau. Bendera berwarna dasar putih, gambar lipan merah di tengah-tengah bendera. Yang ketiga, bendera bulu balang, melambangkan penjaga keamanan acara pesta adat. Bendera berwarna dasar hitam dengan gambar pedang dan tombak-tombak di tengah bendera. Yang keempat, bendera gundul.
di kanan kiri tiang Gambola. 5. Balai gudang adalah tempat nasi dan lauk pauk yang dibuat untuk acara hujan. Balai gudang dibuat dari kayu dengan indikatif 15 cm dari atas 35 cm lebar 10 cm. Isi balai gudang yaitu 3 butir telur rebus yang telah dikupas kulitnya dan dibentuk kerucut dan dimasukkan garam di dalamnya. Daging kerbau, nasi ketan makanan terdiri dari 3 warna yaitu merah, kuning, putih. Ikan sungai, udang, kudus, batang pisang, jarum, bendera, jalan-jalan, oranye, nama kopi. Bagian atas balai digunakan untuk menaruh nasi yang bagian tengahnya ditancapkan batang pinang. Pada bagian atas nasi ditaruh daging kerbau, ikan, udang, telur, ketan merah, kuning, putih. Pada bagian atas batang pisang ditancapkan jalan-jalan dan dihiasi jarum. Jarum dibentuk angkorek, burung, ulur, ketumpeng, udang-udangan, liman, sampok, pior-pior yang berjumlah ganjil yaitu 1, 3, 5, 7 jenis. Bendera musim merah putih, oranye, nama kopi, ikan dengan bendera berwarna hijau dari kulit jarum lalu diletakkan di atas batang pisang. 6. Pisang adalah tingkat adat dari suku Kalimantan. Berbeda dari nyaman depan dan berlapis kain hitam atau merah. Di bagian tengah tikar dihiasi silaman benang emas. Di bagian pinggir kiri tikar diberi pirang gadis warna merah, hitam, kuning, biru muda, hijau, oranye dan biru tua. Berlapis-lapis membuat tikar bertingkat-tingkat, biasanya bertingkat 1, 5 dan 7. Tapi 3, 5 dan 7 sesuai tingkat derajat di sawah. 7. Abin godam. Abin godam adalah kurus dari daerah spiral yang disebut juga seorang buruk yang dipakai hanya pada saat keterangan. Kurus ini merupakan kurus pusaka yang digunakan untuk menonton. Sebab juga dari godam baru kita putus satu seo, turun dan berdal. 8. Merungut merupakan tempat sirih pada upacara adat, terbuat dari anyaman daun pandan yang dibalut dengan kertas warna emas dan dihiasi dengan si mata-mata berwarna merah, hitam, dan putih. Penggunaan warna melambangkan dari Nantolo. Haronduk ada 3 macam yang masing-masing memiliki fungsi berbeda sesuai kegunaannya untuk upacara adat, yaitu haronduk kadangan, haronduk daboru, dan haronduk dalatu. Yang ke-9, indahan kukus. Indahan kukus adalah nasi berbungkus dengan lauk pauk yang ujungnya dibungkus dengan daun pisang, diikat dengan tali yang sudah dijalin atau digapang dengan jumlah ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 warna. Pada bagian puncak ikatan diberi hiasan jagar-jagar, diikat di puncak indahan kukus, dijepit dengan pelepah batang kelapa dengan tali yang telah dijaga. Nasi ditaruh di atas taruh besar, lalu dibungkus menggunakan kain bugis dan dibalut dengan daun godam. Kesimpulan dari pembahasan ini, kami menarik kesimpulan bahwa proyek itu merupakan salah satu misi dari bangsa Batak. Dalam sejarah Tapanuli Selatan, Angola mengandung arti penting, yaitu Angola artinya sebagai suatu wilayah teritorial atau daerah. Dalam arti lain, Angola ini merupakan salah satu etnik yang berdiri sendiri di Sumatera Utara. Suku Batak Angola juga memiliki hubungan sangat dengan kekerabatan marga atau dikenal dengan Kamu. Dalam tradisi Batak, pernikahan di Angola ini yang berperan penting dalam jalinan Nantolo atau Kahanggi, anak burung dari Mora. Dan puncak dari acara pesta pernikahan dalam adat Angola ini disebut dengan Roja yang berarti pesta. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan Roja ini adalah bangunan tarian raja, bangunan pintu gerbang, balai godam, amak lapisan, adi gondang, haronduk, dan undangan tutus. Sifat perkawinan ini masyarakat Angola disebut pernikahan yang bersifat eksogami. Marga tradisi perkawinan Tapanuli Selatan disebut perkawinan manjunjung. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antar klan atau antara marga yang pada umumnya diwujudkan antara anak yang
Oke, baik. Kita telah mendengar sajian daripada kelompok 1 yang membahas tentang pernikahan dalam tradisi orang Angkola. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua setelah mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok, ialah kita diberi kesempatan untuk memberikan masukan kepada makalah ini sehingga makalah ini semakin bagus, dan tentukan nanti sumber-sumber yang kalian baca sehingga nanti kelompok bisa menambah kepada sajian mereka, dan kelompok nanti akan mencatat semua yang diusulkan atau disampaikan teman-teman sebagai masukan yang mendukung penyempurnaan paper ini. Jadi jangan bertanya nanti soal apakah soal penulisan, catatan kaki, kesalahan, tidak perlu. Yang kita mau sampaikan sekarang ialah apa yang menjadi sumbangan pemikiran kita sehingga paper kelompok 1 ini semakin sempurna. Begitu ya. Oke, silakan siapa yang mau menambah. Mulai dari sini nanti sampai ke atas ke belakang ya. Silakan mulai dari sisa. Sebut nama supaya saya catat di sini. Baik, nama saya Isa Juli Masyarakat Barat. Saya mau menambahkan di bidang dalian natur. Memang sudah cukup jelas untuk dijelaskan oleh penyaji, tapi saya mau lebih memperjelas lagi dan menambah apa itu dalian natur. Masyarakat Tameksel memiliki falsafah, asas sekaligus struktur dan sistem dalam masyarakat, yakni dalian natur. Dalian natur berarti 3 tungku. Tungku itu tersusun atas 3 batu yang berukuran sama dan seimbang. Dalian natur menjadi falsafah utama masyarakat Angkola Mandailing, menjadi pedoman sistem kekerabatan dalam menentukan partuturan atau panggilan kekerabatan. Dalian natur terdiri dari yang pertama Kahanggi, yang kedua anak bolu, dan 3 mora. Ada falsafah yang mengatakan manat-manat Kahanggi itu mengartikan bahwa perhatian, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kahanggi adalah ikatan kekerabatan yang satu marga dari garis keturunan laki-laki. Kahanggi ibarat sebuah pohon sebadan yang tidak bisa dipisahkan, seperti air dibelah menjadi pisau yang tetap menyatu, senasib sepenanggungan. Dalam bahasa polanya sasiriyaon, sasidamolon, dan seanak sabur. Yang kedua, elek maranak guru, artinya bijaksana terhadap anak guru. Elek artinya pandai membujuk, pandai mengambil hatinya. Anak guru adalah garis keturunan dari yang mempersunting saudara perempuan kita dan saudara perempuan dari ayah atau pihak yang mempersunting. Anak guru sering mengibaratkan sitas-sitas nambur atau barisan terdepan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pihak Mora, Siriawan, dan Silubuton. Demikian dari saya baca dari buku Alfa Anwar Gunungan dan Irfan Hasibuan, Martabar Sidang Adat Angkola Mandailing. Oke, dicatat semua ya. Siapa lagi tadi? Ya. Oke, silakan. Baik, ingin saya tambah. Nama saya Tutian Tilawi. Oke. Yang ingin saya tambah yaitu mengenai upacara adat perkawinan. Di sini dikatakan bahwa pada garis besarnya perkawinan menurut masyarakat Angkola Mandailing dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni yang pertama sepengetahuan keluarga yang disebut dengan istilah dipabuat, yang kedua perkawinan tanpa persetujuan orang tua yang disebut dengan motojo. Kedua cara ini memang masing-masing ada aturannya, tata cara dan tata tertib yang harus selalu dipatuhi oleh setiap orang Angkola Mandailing. Kedua bentuk perkawinan ini pun terbentuk dalam tergambar lewat pantun, yaitu anak tubuh dilabuni surhat, ulang bayi marbonjong-bonjong, adong nama bagus dipabuat, dungi puse adong nama pelojong. Prosesi
berbalas pantun secara bergiliran dengan pembicara sebagai berikut. Yang pertama juru bicara, Suhut, Anak Boru, Pisang Laut, Paralok Alok, Patobangan, Raja Tobing, Raja Padusunan. Upacara perkawinan akan dibuka dengan nasihat perkawinan seperti berikut. Muda dibayar tugas gas, jari-jari oma nama lima. Muda dibayar nama gagas, angkon malo manggolong na lima muda, istri si golong sada, angkon suami na isi golong dua. Muda dibayar nama rumah tangga, pulang bis emang dua. Bila berangkat ke ladang, artinya bila berangkat ke ladang bersemak, gerakan jari yang lima. Bila sudah rumah tangga, potong erat nasihat yang lima. Bila istri pemegang satu, suami hikam yang kedua. Bila sudah berumah tangga, jangan lagi bermain-main. Diambil dari buku Lisa Setia, judulnya Baru Bata Angkola, Wikipedia, Medan 2021, halaman 57 sampai 58. Oke, lanjut. Saya ingin menambahi kepada latar belakang sejarah dari Bandung, di mana menurut sejarah Kerajaan Haru di Sumatera Utara pada tahun 1029 di sana ada perselisihan dikarenakan Raja Batak, yaitu adalah Kerajaan Haru yang meninggalkannya karena hancuran tersebut. Dia mengasingkan diri dan bertapa di pusat bukit di kampung yang bernama Sentul Mula-Mula dekat kota Pangandaran sekarang. Dan perselisihan tersebut membuat Tuan Sori Mangaraja, yaitu cucu dari Raja Batak tersebut, dia membuat kesepakatan, yaitu yang pertama setiap masalah akan diselesaikan berdasarkan musyawarah di antara si Raja Betul. Yang kedua, setiap peristiwa adat hanya diselenggarakan apabila telah mendapat dukungan dari si Raja Betul. Dan yang ketiga, pernikahan sesama saudara kandung itu sangat dilarang. Yang kedua, untuk latar belakang Mandailing, sumber buku saya yaitu dari Nandolu Sistem Sosial Batak Toba halaman 207 sampai 208. Yang kedua tentang latar belakang Mandailing, di mana latar belakang Mandailing yaitu marga Lubis, keturunan Sang Maima Daki Padung Tua dari pusat negeri Toba. Sampai kira-kira tahun 1545 sampai 1575 merupakan dengan isu perpindahan marga Harap dan marga Siregar. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Mandailing telah menuntut tercantumnya berbagai salah satu negeri ke Mojopahit, atau lebih lengkapnya dari buku Sejarah Batak yang ditulis oleh Batara Sanu Sakti halaman 45. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut kepada belakang tadi. Siapa lagi? Jani, silakan. Ya, nama saya Jani Joshua Simanjuntak. Di 2.3 makna pernikahan dalam Batak Angkola di paragraf ketiga dikatakan sistem pernikahan bagi Batak Angkola memiliki macam-macam sistem yang unik, dimulai dari sistem perkenalan, upacara pernikahan, bahkan setelah pernikahan pun banyak hal adat yang harus dipenuhi. Tolong penyaji tambahi karena penyaji tidak pernah membuat sajian. Setelah pernikahan itu masih banyak hal adat yang harus dipatuhi. Tolong penyaji mencantumkan hal apa saja yang harus dipatuhi. Terima kasih. Oke, lanjut. Silakan. Saya ingin menambahi mengenai simbol-simbol yang Nama. mengenai simbol-simbol yang dipakai dalam perkawinan adat Batak Angkola. Pertama adalah undahan pangupa. Undahan pangupa merupakan lambang kehidupan manusia di mana makanan memiliki sifat menyambung kehidupan. Artinya dalam kehidupan tertentu ada harapan dan cita-cita kehidupan. Dan biasanya undahan pangupa diletakkan di atas anduri yang dilapisi bulu ujung dan diduduki dengan abik godang yang memiliki makna. Anduri bermakna landasan yang kuat yang dijadikan titik kumpul karena terjalin dari anyaman bambu. Jalinan bambu tersebut melambangkan terjalinnya hubungan masyarakat serta kebersamaan dan gotong royong. Dan yang kedua adalah bulung ujung, yakni daun pisang bagian ujungnya. Alasan pemilihannya terhadap daun ujung
pisang adalah karena bagian ujung melambangkan sikap lemah lembut, tidak mudah robek ketika diterpa angin. Daun pisang tumbuh menghadap langit. Sifat-sifat daun pisang tersebut bermakna kokohnya sifat-sifat yang dimiliki walaupun banyak cobaan dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Diambil dari buku Revitalisasi Istilah dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Angola yang ditulis oleh R. Emilawati. Oke, lanjut. Silakan. Baik, saya menambah sedikit. Nama. Rizky, Pak. Silakan. Dan menambah sedikit tentang upacara adat perkawinan Batak Angola bagian 278 di bagian B, di bagian pemupa. Di situ cuma dijelaskan tentang jenis-jenis pemupa. Saya akan menambahi pengertian pemupa dan tujuannya. Pemupa adalah salah satu rangkaian upacara adat di masyarakat Batak Angola yang bertujuan untuk mengembalikan mitologi atau semangat ibadat. Upacara adat ini berasal dari Tapanuli Selatan yang memiliki tata laksana spesifik dan fungsi nasihat. Menurut pakar, ada tujuan dari pemupa adalah untuk menguatkan, menunjukkan dan memberi semangat kepada anak atau guru yang sakit, terkejut atau baru lepas dari bahaya. Pemupa juga bisa dikatakan adat atau tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang yang menjadi sebuah peraturan yang mana dalam upacara ini diadakan sebuah acara memberi makanan, diberikannya nasihat kepada guru dengan formal supaya acara tersebut tidak dianggap main-mainan. Ada aturan yang harus dilewati sesuai adat yang ada di Batak Angola. Lebih lengkapnya dari buku Tradisi Memupa dalam Pesta Margodang pada suku Batak Angola Jae, penulis Mariam Pane, halaman 49. Oke, lanjut tadi. Sebelum silakan. Nama saya Fadila Prahima. Saya ingin menambahi 2.6 itu perkawinan Margoda. Di sini ada dikatakan faktor yang terjadi, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan Margoda. Yaitu pertama faktor orang tua tersebut, faktor status sosial, faktor sistem adat, faktor agama dan lain-lain. Nanti ada dijelaskan. Lalu yang kedua, saya ingin menentukan tingkat upacara adat perkawinan. Yang pertama itu upacara adat naminek atau upacara secara kecil atau sederhana. Yang kedua upacara pakupani atau upacara menengah atau pertengahan. Yang ketiga upacara adat Nanggoda. Dan dari buku Nalan, Siaran Nalan, adat Dayak Dulu, prinsip yang pelaksanaan halaman. Oke, lanjut. Silakan. Oke. Yang ingin saya tambahkan yaitu tentang kerja program, yaitu langkah-langkah untuk kegiatan tersebut meliputi 1. Tahi umum. Tahi artinya musyawarah, sedangkan umum artinya bisik-bisik. Tahi umum disebut juga dengan tahi geleng-geleng. Yang kedua itu tahi urotor. Tahi urotor dilaksanakan setelah kedua orang tua setuju untuk memerintahkan anaknya kawin. Itu disebut dengan kerja program, sehingga dengan demikian acara tersebut harus disampaikan kepada keluarga yang lebih luas dari satu rumah tangga. Adapun keluarga tersebut yang masih memiliki hubungan darah seperti anak kedua, yaitu saudara laki-laki dari ayah yang lebih tua usianya, yaitu Buddha, yaitu saudara laki-laki ayah yang lebih tua usianya. Ketiga, Namburu, yaitu saudara kedua ayah. Lalu selanjutnya tahi saka anggi. Tahi saka anggi itu keseluruhannya lebih luas, yaitu mereka yang satu nenek dan pihak ayah, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berumah tangga, sehingga peserta musyawarah terdiri dari 1. Anggi beserta istrinya masing-masing, 2. Anak guru yaitu suami dan istrinya masing-masing. Lalu yang selanjutnya itu tahi sahuta. Mengingat pesta akan dilaksanakan di desa tersebut, maka semua unsur masyarakat harus datang dalam musyawarah ini, sehingga pesertanya itu 1. Anggi bersama istrinya, 2. Anak guru suami istri, 3. Pisang tahu yaitu yang mengambil gere dari suhu siha Moran, 4. Mora yaitu mora yang ada di pesta tersebut, 5. Hato Kamon yaitu tokoh-tokoh masyarakat, 6. Raja Buta yaitu Raja Sunan Gunung, 7. Musuh bangsawan yaitu Raja, 8. Juru bicara Raja atau orang kaya. Baris yang ke tahi buat ialah sebagai kelanjutan dari kisah Buta, yaitu ada
Oke, ada lagi di sini. Silakan. Yang saya baca semua orang, sebetulnya ini bisa nambahin di dalam 28 kepada ada perkawinan dalam batang bola. Bahasanya di batang bola itu ada sistem bahasa, ada kosakata, maksito. Nah, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat batang bola digunakan juga bahasa maksitongol, yaitu dalam situasi resmi. Bahasa maksitongol yang digunakan dalam situasi resmi seperti ini disebut bahasa baso sopan. Contohnya nadatit ma sitarat nadidan ngurus ria nah haji mana nama sarat lebihan nama dagina. Dalam bahasa Indonesia licin jalan ke sitarat lebih licin melewati rawa-rawa sakitnya yang berpisah lebih dari kematian ibu. Kata damel sedih atau sedih dalam kata warkamulan atau si pareon, air mata menetes dan marsirian atau tidak saling peduli adalah bahasa baso atau sopan. Sedangkan kata hati sedih bisa bahasa biaso atau biasa. Dalam masyarakat Patangkola, kosakata masih tongol yang dipakai dalam bahasa perkawinan berbeda dengan bahasa masih tongol lainnya. Oleh sebab itu, penggunaan kosakata dalam ragam bahasa ini memerlukan pengetahuan budaya bagi pemakaian agar sesuai dengan peristiwa pemakaiannya. Dalam masih tongol perkawinan, kosakata yang digunakan adalah kosakata ragam susastra. Masih tongol cenderung memilih kosakata yang indah dan ekspresif seperti kata tare dalam bahasa sehari-hari berarti tada. Masih tongol perkawinan dalam upacara adat disampaikan secara lisan. Penutup menyampaikan tuturan secara berganti atau mora, kakanggi, dan anak boru. Ketiga kelompok ini secara spontan mengucapkan tarik dengan nada suara bergelombang. Irama yang mengandung menunjukkan isi masih tongol yang berupa nilai-nilai budaya masyarakat Patangkola agar ditaati atau dilaksanakan. Ada pendapat bahwa dalam masih tongol ditampilkan cara mencari ilmu, kekayaan, perilaku terhadap Tuhan. Masih tongol berisi petunjuk hidup masyarakat menurut kebudayaan Patangkola. Masih tongol perkawinan merupakan salah satu jenis masih tongol. Bentuknya berupa puisi yang terikat pada aturan tertentu. Pilihan kata disesuaikan dengan pokok persoalan. Misalnya masih tongol perkawinan yang berisikan penjelasan tentang bagaimana cara kedua pengantin menghadapi persoalan hidup kemudian hari agar perilaku mereka sesuai dengan adat tradisi masyarakat Patangkola. Pada acara perkawinan masing-masing unsur dan jenatolu bergiliran membawakan masih tongol. Ada aturan urutan siapa yang lebih dahulu berbicara. Dalam urutan itu tampaknya mempengaruhi bentuk tutur yang dipakai dalam peristiwa adat perkawinan Patangkola. Saya ambil dari buku Marida Kahara Siregar yang berjudul Masih Tongol dalam Perkawinan Patangkola. Oke. Saya menambahi tentang tradisi Siriaon sama tradisi perkawinan. Berada atau berada prosesi upacara perkawinan Angkola dan mendiring mulai dari musyawarah adat, berkobat atau mengkatai berbicara dalam supaya sapaya ini yang sangat khusus dan unik. Antara barisan yang terdapat dalam perjalanan Datolu adalah merupakan wujud kegiatan kebudayaan yang terintegrasi dengan budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lain. Berbeda menjadi suatu sistem. Masyarakat Angkola sangat malu jika mengatakan bahasa berada atau tidak berada. Berikutnya itu tradisi perkawinan. Pengertian perkawinan adat masyarakat Angkola, perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diatur sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan adat peraturan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat. Dari buku revitalisasi istilah dalam tradisi perkawinan masyarakat Angkola di masa COVID-19, penulis Henry Lawati, halaman 38. Lanjut. Paham.
Oke, ada lagi? Tidak ada. Itu respon dari teman-teman kita untuk penyempurnaan paper kalian. Ada respon dari kalian? Menanggapi masukan, apakah semua masukan itu akan kalian masukkan atau ada yang direspon? Kalian catat semua kan? Ya, bagaimana? Apakah semua masukan itu mendukung paper kalian apa tidak? Dikurang-kurangi lah dari masukan mereka, karena sebagian ada yang terlalu membahas, misalnya kayak dari Natul tadi kan Pak, Jawablah ke mereka gitu. Bukan ke saya gitu. Pertama, kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kawan-kawan yang mau merespon atau memberikan masukan untuk makalah kami ini, agar makalah kami ini dapat sempurna karena respon dari teman-teman. Tapi maaf, untuk semua responnya nggak semua nanti yang akan kami masukkan. Kami akan memasukkan memilah-milah yang lebih mencolok ke bagian dari judul kami mengenai adat pernikahan Batak Angkola. Dan sesudah perbaikan nanti Pak, apakah boleh lebih dari 20 lembar? Bisa. Udah, itu aja respon dari kami Pak. Oke, kelompok telah merespon masukan dari kita supaya paper mereka semakin sempurna. Tentu nanti apa yang kalian sampaikan kalau boleh kirim ke mereka ya, materi-materinya itu. Itu yang pertama, bagian yang pertama bagi kita untuk merespon. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya kepada paper mereka supaya semakin bagus lagi. Kita mulai dari mana? Tadi sudah dari sini aja ya. Oke, silakan sebut nama ya. Terima kasih kepada Bapak Dosen. Saya ingin bertanya. Nama saya Deborah Bruce sendiri. Saya ingin bertanya mengenai tradisi perkawinan di suku Angkola. Apakah diperbolehkan melakukan perkawinan keluarga? Jika iya, apa alasannya? Setelah seseorang itu melakukan perkawinan keluarga, apakah boleh dia melakukan upacara adat perkawinan yang ada di suku Angkola? Terima kasih. Oke, ada lagi tadi di sini, sebelah sini. Tidak ada, sebelah sini. Silakan. Nama. Nama saya Magora Jiksang. Pertanyaan saya, ketika membahas tentang perkawinan kan tentu tidak terlepas dari yang namanya mahar. Memang penyaji sudah membahas tentang mahar, namun yang penyaji bahas itu adalah bagaimana memberikan mahar melalui bunyiran tadi melalui daun sirih atau apapun. Jadi pertanyaan saya, apakah ada jenis-jenis mahar dalam Angkola? Jenis-jenis mahar gitu, kayak mahar, entah ada mahar stombol atau yang lain. Pertanyaan kedua, kan ada beberapa nih yang dibahas penyaji tentang bunyiran. Jadi pertanyaan saya, apakah semua metode bunyiran ini dipraktekkan dalam Angkola atau yang lebih dominan bunyiran apa yang dipakai? Terima kasih, kami kembalikan. Oke, lanjut tadi. Silakan. Saya setuju masalah itu Pak. Yang pertama, saya mau menanyakan mengenai kenapa penyaji mengatakan ini adalah filsafat. Seperti yang dari awal yang sudah dosen PPP kita katakan bahwa Timur itu tidak memiliki filsafat, tetapi mengarah ke falsafah yang banyak. Jadi seperti yang saya baca tadi mengenai falsafah dari Natul. Yang kedua, apa hubungan Batak Angkola dengan Mandailing dalam sejarah Batak Angkola Mandailing dalam sajian penyaji? Terima kasih. Oke, lanjut. Silakan. Saya ingin bertanya dari sejarah Angkola. Di sana dikatakan dalam paper dikatakan bahwa orang Mandailing tidak pernah menyamakan orang Angkola dengan orang Mandailing. Meski dalam adat atau dalam adatnya ada persamaan, namun tetap ada perbedaan yang tidak perlu dipertentangkan. Saya meminta salah satu contoh hal seperti apa yang tidak perlu itu dipertentangkan. Dan yang kedua, dari jenis pernikahan, yaitu pernikahan yang pertama dan yang kedua dan yang keempat, apakah pernikahan
Oke. Saya mau bertanya kepada kelompok mengenai upacara adat perkawinan di dalam Batak. Setelah kita bahas tadi, saya baru tahu ternyata adat Angkola itu banyak sekali yang harus dipenuhi, dan juga kita banyak juga tahu arti-artinya. Jadi yang mau saya tanyakan di sini dalam adat pernikahan Angkola sekarang ini, apakah seperti yang di PPW ini masih dijelaskan sampai sekarang? Dan juga apakah ada di tempat contohnya di Angkola Barat dan di Timur, apakah ada perbedaan, ada pernikahannya atau sama juga begitu? Oke, lanjut. Dari terakhir. Habis. Oh, silakan. Yo, terima kasih. Dalam pembahasan ini, jadi saya membaca bahwa kita memutuskan membahas tentang pernikahan. Nah, di bawah di bagian B, perlengkapan horja. Yang saya tahu ini horja dilakukan untuk yang meninggal kalau dia lepas. Apakah di Angkola dilakukan horja pada saat pernikahan? Terima kasih. Oke, berarti sudah harus ya. Biar lagi ya. Oke, silakan kepada kelompok menjawab. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya ingin menjawab dengan Deborah tentang perkawinan sekeluarga. Di sini dikatakan apabila perkawinan sekeluarga maka akan dikenakan sanksi, yaitu mempersembahkan siri dalam sidang sebagai wujud permintaan maaf atas segala kesalahan yang telah mereka perbuat di hadapan 800 tahun dan 8 desa, dan memotong siapa kerbau yang disuluhkan dengan mengundang makan orang sekampung, dan kemudian marga wanita diganti sesuai dengan marga ibu mempelai laki-laki. Perkawinan semarga itu di Pranata Surat Lembaga Holding juga disebut dengan perumpak tutur atau membuat tutur dalam adat, karena merusak merombak tutur yang sudah ditetapkan oleh adat. Sekian dan terima kasih dari Baik, saya akan menambahi jawaban pertanyaan orang. Tadi jika sudah kami katakan pada hakikat pernikahan bahwa sistem pernikahan di Batak Angkola itu yaitu eksogami, yaitu pernikahan antar klan. Jadi di adat Batak Angkola jika terjadi perkawinan yang berbeda atau disebut perkawinan semarga, itu tidak diakui dan tidak direstui oleh pihak keluarga, dan mereka akan dikucilkan dari kalangan keluarga atau dari kalangan kumpulan adat di Batak Angkola. Terima kasih. Jadi kita bahas tadi saudara mempertanyakan apakah pernikahan semarga itu diperbolehkan di Angkola. Mungkin bukan cuma di Angkola tidak diperbolehkan, di semua suku Batak pernikahan yang satu marga itu tidak diperbolehkan, karena yang namanya satu marga kan itu kayak satu darah gitu. Kita punya hubungan marito atau maranggi kayak gitu, nggak mungkin kita menikahi yang satu marga kita. Dan ketika itu terjadi seperti yang sudah dikatakan teman saya, akan dilakukan adatnya dan kemudian akan merusak hubungan jalihan Natoru yang awalnya hubungan yang sangat erat antara Marhanggi, Mora dan anak Buru, dan itu akan merusak sistem hubungan jalihan Natoru itu, dan seperti yang kata teman saya juga akan dikucilkan dari suatu wilayah itu. Terus mengenai pertanyaan dari tadi saudara bilang horja itu di dalam bahasa Batak coba apa artinya? Enggak, itu dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, itu biasa dilakukan tujuan malam. Ya, itu kan di dalam bahasa Batak coba kan. Kita akan fokus hari ini mengenai pembahasan bahasa Batak Angkola. Dan menurut kamus Angkola Indonesia, horja itu diartikan sebagai pesta adat besar-besaran atau dapat disebut malkorja atau pesta adat dengan memotong kerbau. Mangkorjao memestakan secara adat mangkorjao dulu, pesta adat untuk menyambut datangnya pengantin wanita atau pesta kawin, atau dapat disebut horja naik atau siriaon, atau pesta adat karena sukacita atau perkawinan. Jadi beda suku, beda arti. Mungkin memang di Batak Toba horja itu untuk kematian, tapi di Angkola horja itu pesta yang bersukacita, perkawinan, menyambut pengantin, kayak begitu
dan bangsa dan Bapak Ibu. Habis, ada lagi? Silakan. Ganti-gantian menjawab ya, ganti-gantian menjawab. Bukan hanya satu orang. Silakan. Ayo. Apakah ada di Wisma di sekolah? Tuh juga orang rumah di Angkola tidak mempunyai menurut negara tidak mempunyai jenis karena pekerjaan itu bisa juga tidak berbentuk dengan jumlah emas, bisa juga berupa benda seperti pakaian, hewan dan lain sebagainya. Namun yang menjadi permasalahan dalam tour ini adalah kadang menjadikan mereka jauh dari adat ataupun bersifat secara. Untuk pertanyaan saudara Ishak, yang pertama, mengapa penyaji mengatakan ini adalah filsafat? Pertama, filsafat itu juga bisa diartikan sebagai pandangan hidup yang mengatur gerak atau kehidupan pribadi dan mengatur gerak kehidupan sosial dan mengatur hubungan kita dengan Tuhan kita. Mengikuti silabus juga yang diberikan Bapak, Bapak juga mencantumkan itu mengenai filsafat Angkola. Tidak jauh beda sih memang arti filsafat dengan falsafah, sama-sama pandangan hidup. Yang kedua, apa hubungan Batak Angkola dengan Mandailing? Mohon ya, ini sedang kuliah ya. Kalau ada orang ngomong, jangan ada ngomong lagi di depan. Jadi sudah saya beri kesempatan bertanya, sudah saya beri kesempatan menambah masukan. Sekarang saatnya mereka merespon. Kita dengar. Jangan mulutnya komat kami di situ dulu. Kita saling menghargai. Ada mekanisme yang telah kita jalani ya. Sekarang mereka mau menjawab, kita dengarlah jawaban mereka. Jangan Anda bertanya, Anda tidak memperhatikan jawabannya. Silakan. Baik, akan lanjut. Hubungan Batak Angkola dan Mandailing. Pertama, daerah Angkola dan Mandailing itu adalah dua daerah yang terpisah secara geografis atau secara letaknya, tetapi dahulu berada dalam suatu wilayah yang sama, yakni wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berpusat di Padang Sidempuan. Suku Batak Angkola itu salah satu suku Batak yang bermukim di daerah Angkola yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian mengenai hubungan mereka, kami lihat pada zaman kolonial Belanda, daerah Angkola Mandailing merupakan satu afdeling atau keresidenan yang dinamai Keresidenan Tapian Dahuli yang ditetapkan sebagai bagian dari pantai barat Sumatera pada tahun 1842, yang terdiri dari Angkola, Mandailing yang menjadi daerah otonom pada tahun 1906. Dan situasi Batak Angkola dan Mandailing sebelum abad ke-13 berada dalam keterbelakangan seperti keadaan pada saat itu keadaan orang Toba dibandingkan dengan daerah pantai barat dan timur Sumatera seperti Garut yang sudah terkenal sebagai tempat pelabuhan dagang di pantai barat atau Sumatera. Hubungan mereka mengenai adat mereka hampir sama antara Angkola dan Mandailing. Cuman yang kami temukan perbedaannya letak geografis mereka. Bisa kita saksikan di peta yang kami tampilkan. Habis. Baik, ini menambahi dari pertanyaan tentang Angkola. Apakah ada jenis mar di Angkola? Jenis mar
sekarang tidak ada dikarenakan nilai luar sebenarnya di mata adat Mandailing dapat didefinisikan dengan keikhlasan dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai. Tapi umumnya yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan karena tuan ini diidentikan besarnya sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita dan bahkan tidak segan-segan mengwatak para ketua apabila wanita tersebut sudah berkarir atau bekerja. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Cinta, yaitu apakah adat pernikahan Angkola yang kami sebutkan di sini sampai pada saat ini masih dijalankan? Sebenarnya sih ini masih dijalankan sesuai dengan tata cara adat istiadat di sana. Namun menurut beberapa sumber yang kami temukan sejak di masa COVID, bukan hanya adat pernikahan Angkola, tapi di beberapa daerah juga adat pernikahan itu semakin dipersingkat karena sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dihadapkan oleh pemerintah saat itu, jadi ada yang dipersingkat. Namun semakin belakangan ini setelah kondisi COVID mereda, adat pernikahan ini telah dilangsungkan sebagaimana yang kami ceritakan di sini. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Oke, baik, karena waktu ya, ada lagi. Apakah di daerah Angkola ini, pokoknya di Angkola Barat, jadi Angkola Timur memiliki tata adat pernikahan yang sama seperti kami dari Binaji mengatakan sama karena kalau mengenai adat mereka itu dari pendapat kami ya sama, mereka itu berbeda antara Angkola dan Mandailing, cuma berbeda letak geografis wilayah mereka. Dan silakan ke Bapak. Oke, baik, karena waktu kita cukupkan sampai di sini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mengingatkan bahwa besok hari ini kelompok 2 akan mengirimkan materinya sampai jam 6 sore supaya jangan telat. Kemudian perbaikan saya sudah saya kirim ke grup supaya dikerjakan oleh kelompok 1 dan masukan dari teman-teman tadi dicatat mana yang mendukung materi ini. Dan kemudian bagaimana menyusun makalah ilmiah saya juga sudah kirim, sehingga kita tidak menyusun makalah seperti sekarang. Seperti sekarang itu kan hanya dimuat 1 pendahuluan, 2 pembahasan, 3 kesimpulan. Nah, dalam menulis karya ilmiah itu tidak seperti itu. Kalau yang seperti itu hanya makalah SMA itu kan. Kalau makalah ilmiah saya sudah kirim langkah-langkahnya, nanti ikutilah itu. Ikutilah cara penulisan karya ilmiah. Itu catatan saya. Lalu catatan yang berikutnya yang perlu nanti kelompok perhatikan, kalau membuat peta, sebutkan apa itu narasi peta itu. Jadi jangan hanya tampil peta tapi tidak ada narasinya. Itu peta apa itu kan? Jadi buatlah narasi tentang peta itu, lalu cocokkan dia di mana. Jadi di awal kalian buat peta tapi kita nggak tahu apa itu peta itu. Buatlah misalnya kalau bicara soal Tapanuli Selatan, inilah petanya gitu ya. Jadi ada narasi menghubungkan antara kata dengan peta. Baru nanti 2.1 itu tidak perlu, tak usah lagi dibahas filsafat timur apa itu. Kita kan sudah bahas itu. Tapi filsafat Angkola khususnya pernikahan itu aja langsung dibahas. Lalu ada kata penulisan penerbit itu pakai CV, nggak usah pakai CV. Kemudian itu ada lukaran. Lukaran itu di mana itu? Kota di Indonesia atau di luar negeri? Nanti kalian cek itu. Apa itu kota lukaran itu? Kemudian ada juga nomor 1,
catatan kaki nomor 2 Batara Sakti itu kota, bukan Universitas Michigan. Masa itu dikeluarkan di kota Universitas Michigan? Itu kota, misalnya Medan, Jakarta, Tarutung dan sebagainya. Jadi bukan Universitas Michigan, itu harus kota. Lihat kotanya nanti. Lalu catatan kaki nomor 3, ini luar biasa ini. Kalian mungkin lahir tahun berapa? Tahun 2000 ya. Tapi bisa membaca koran tahun 1973 kan? Aneh itu. Aku aja belum pernah membaca ini. Karena saya baru setahun kala itu. Saya lahir tahun 72 kan. Ini koran 73 baru setahun. Saya belum bisa baca waktu itu. Ini sudah keluar, kalian bisa baca langsung. Nah kalau seperti ini, cara mengutipnya ialah menurut Simanjuntak, BA Simanjuntak, sebagaimana dikutip. Itu sehingga yang membaca itu bukan kalian. Yang membaca itu Simanjuntak. Baru kalian kutip dan di mana itu ditulis, di buku mana. Kalau seperti ini caranya, kalian membaca koran itu. Kalian membaca koran itu, lalu kalian temukan di mana disimpan ini sekarang. Gak tahu kita di mana disimpan ini. Apakah di harian SIP kalian pergi sana minta dulu koran tahun 1973? Gak mungkin kan. Nah ini hati-hati membuat catatan kaki itu, jangan supaya kelihatan ilmiah tapi salah. Harus ada tataran waktu yang pas. Catatan kaki nomor 4 itu Jawa Tengah, harus kota. Jawa Tengah itu luas. Ada Semarang, ada Pati, ada Kudus. Jadi di mana di Jawa Tengah? Jadi kan harus ada Jawa Tengah. Baru tak usah buat tulisannya penerbit, tidak usah. Langsung NEM 2022. NEM apa ini NEM? Penerbit NEM. Oke lah. Tak usah tulis penerbit. Baru catatan kaki nomor 8 Jakarta OC Kaligis dan Associate. Apakah itu penerbit atau lembaga hukum? OC Kaligis itu pengacara. Dia itu bukan penerbit, dia pengacara itu. Dia nanti apa penerbitnya? Bukan OC Kaligis. Dia sedang dipenjara sekarang karena banyak istrinya. Orang Kristen tapi banyak istrinya. Tangkap masuk penjara sekarang, belum keluar. Jadi ada CV. Lalu catatan kaki nomor 10. Cara mengutip dari jurnal. Itu sudah saya tulis di situ bagaimana caranya. Nanti dicontoh seperti itu ya, yang lain. Sama seperti cara mengutip dari disertasi. Itu juga sudah saya tulis. Supaya kalian nanti mengikuti itu. Cara mengutip dari jurnal tadi sudah saya katakan, nanti tiru lah ya. Tidak perlu saya ulang lagi. Kemudian apalagi ini? Daftar pustaka tak usah ditulis nomornya, tak usah pakai nomornya. Nah oke, jadi itu soal catatan apa? Nanti judul itu font 18 ya. Itu soal tata cara penulisan. Nah sekarang kita masuk pada substansi. Kalau ini filsafat Angkola membahas tentang pernikahan orang Batak Angkola, tadi ada banyak pertanyaan. Dan kemudian tentang horja. Bagi orang Angkola horja itu ada 2 jenis. Horja pertama siluluton, itu berarti dia kematian. Lalu kedua horja siriaun berarti sukacita. Berarti pernikahan. Tidak hanya pernikahan. Kalau dia misalnya naik pangkat, dia mau dihorjakan, silakan. Pokoknya pesta sukacita, entah pernikahan, entah kenaikan pangkat, entah terpilih jadi gubernur, presiden, bisa berhorja. Terpilih jadi Eborus, bisa jadi berhorja. Potong kerbau. Dan pada saat horja itu diberi gelar nama kerajaan. Ya, misalnya nanti kayak saya misalnya nanti Ramli Harahap gelar gitu ya. Gelar Raja Padoha misalnya. Contoh. Ya. Tapi banyak horja di kampung dulu. Bapak saya kan raja. Dia yang memberi gelar kepada nama-nama orang-orang yang berhorja itu. Lalu seharusnya kan kami dapat gelar.
Lalu tidak dikasih gelar kami. Saya tanya, mengapa tidak dikasih gelarku? Dia bilang, namamu telah terdaftar di surga. Itu jauh lebih berharga daripada nama kerajaan. Jadi kami sekeluarga nggak dikasih nama raja. Mungkin itulah karena dia sudah Kristen kan, nggak mau dia. Padahal dia yang memberi nama itu. Sehingga kami sekarang tidak punya gelar raja. Kalau setara kami semua sudah punya gelar raja, baginda ini, sultan ini, maharaja ini. Kalau kami enggak. Dan memang akhirnya saya yakin udahlah nama baptisan itu pun udah cukup lah. Karena nanti di sana di surga pun nggak ditanya apa gelar rajamu kan ya. Gitu ya. Jadi ada pesta Horja itu dua jenis, si Luluton, si Riau. Nah sekarang pernikahan ini, dalam pernikahan Angkola ini agak aneh. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Kalau soal perlengkapan itu perlengkapan adat itu sudah pakem ya. Kita bicara soal pernikahan di halaman berapa ini tadi? Mana tadi pernikahan? Ada bagi kami itu marlojong. Marlojong itu artinya bahasa sekarang itu kawin lari itu. Bukan berarti lari kawin gitu ya. Bukan. Menikah mereka lari-lari gitu. Bukan itu kawin lari. Artinya orang tuanya tidak menyetujui, lalu akhirnya pengantin membawa calon istrinya ini tanpa diketahui oleh mertuanya. Itu disebut dengan kawin lari. Itu di halaman enggak ada halamannya ini. Nanti Bu halamannya. Ini enggak ada halamannya, tapi di sini halaman 8 itu. Kawin merlojong. Kalau itu mengalua itu. Jadi di luar beta marbagas kita gitu. Ayo kita kawin. Gak setuju orang tua, enggak apa-apa, ayolah. Kalau mengalua di Toba tidak bisa dibicarakan sinamot lagi. Karena dia sudah bawa calon istrinya, enggak ada lagi sinamot. Karena sudah dibawa itu apanya calon istri. Jadi kami pun begitu mengalua ya. Yang kedua, takko raja misalnya, takko dang binoto kali, takko raja itu ya. Orang tuanya tahu. Tapi dia tidak punya modal memberangkatkannya dengan baik. Dia katakan, udahlah pergilah kalian. Nah, itu takko raja namanya. Di Toba enggak ada ini. Enggak ada di Toba seperti itu. Takko raja. Jadi dia tahu, tapi karena dia tidak punya modal untuk memberangkatkan dengan baik, nah, udahlah pergilah kalian. Baik-baik kalian ya. Sampai nanti SMS ya. Lalu ketiga, pernikahan diperbuat. Ini diresmi, diberangkatkan oleh raja. Kalau diberangkatkan oleh raja, dia nanti didampingi oleh namborunya menjadi pandongani gitu. Namboru pengantin itu pandongani dibawa ke kampung calon mertuanya. Itu resmi. Dan itu diberangkatkan dengan apa namanya? Adat lah. Itu paling besar. Kalau marhorja harus melakukan itu. Tapi kalau marhorja dia tidak boleh kawin lari dan takko raja, enggak boleh. Kalau menikah dengan marhorja harus dengan diperbuat. Dan kemudian tradisi Angkola aslinya tidak boleh orang tua menghadiri pernikahan borunya. Tokka, pantang. Sekarang udah bisa ya. Dulu aslinya tidak boleh. Jadi kalau menikah borunya sama laki-laki lain, orang tua tidak boleh hadir ke sana. Maka dia utus tadi namborunya sebagai wakilnya di sana. Baru nanti bahwa pernikahan sudah berjalan di sana, harus ada nanti raja melapor ke orang tuanya bahwa borunya telah resmi menikah. Itulah nanti disebut dengan mangan indahan netongos atau topurobu. Memberitahu bahwa adatnya sudah berjalan, baru raja menyampaikan kepada pihak para borunya telah menikah resmi. Tapi sekarang sudah dihadiri
Karena ada filsafatnya dulu, kalau datang dia menikah burunya ke sana, dulu ya ini kan tradisi animisme dulu. Ketika terjadi pernikahan, maka ketika suami istri melakukan hubungan suami istri, burunya tidak perawan misalnya, malulah bapaknya di situ. Karena dulu harus dibuktikan perawan. Makanya kalau di Toba namanya Paula Une kan, bahwa burunya bagus, perawan. Kalau udang Une bisa dikembalikan. Dulu, sekarang nggak lagi. Jangan dibicarakan lagi perawan zaman sekarang kan. Karena banyak faktor membuat wanita tidak perawan. Banyak, bukan harus berhubungan seks. Mungkin dia mengangkat barang lalu tergelincir, bisa juga keperawanan hilang. Itu kan banyak faktor yang membuat seseorang tidak perawan. Jadi tidak lagi otomatis sekarang harus perawan baru sah pernikahan itu. Enggak lagi. Jadi jangan nanti kalian paksakan harus perawan. Ya enggak bisa di zaman sekarang ya. Apalagi kalau di Eropa jangan lagi ditanya perawan kan. Kalau orang tuanya dikatakan jangan lupa bawa kondom ya. Dipesankan supaya jangan hamil aja. Nah, jadi itu dulu. Kalau dalam perkembangan zaman sekarang nggak mungkin lagi. Tapi kalau sekarang kalian belum kan, dijagalah kan itu. Karena saya katakan kemarin, mungkin sama kalian belum ya. Kalau ada laki-laki membawa perempuan ke kamarnya, itu berarti perempuan itu bukan istrinya. Tetapi kalau laki-laki membawa perempuan ke altar, itulah istrinya. Jadi kalian janganlah mau dibawa laki-laki ke kamarnya. Entah apapun situasi dan kondisi. Jangan mau. Karena hanya perempuan yang bukan istrinya lah yang berani masuk ke kamar. Sebaliknya, perempuan pun jangan bawa laki-laki ke kamarmu. Karena hanya laki-laki yang dibawa ke altar lah menjadi suami. Maka jagalah diri. Di zaman sekarang susah kita menjaga diri. Itu makanya adat dulu kuat ini adatnya. Sekarangnya yang makin longgar. Lalu yang keempat ini pelanggaran adat. Dia menikah di test drive berhasil. Lalu dikasih tahu mak udah berisi katanya. Itulah pelanggaran adat. Di pasu-pasu raja. Jadi bukan gereja yang memberkati, raja diuloskon gitu kan. Sah mahamu dewi suami istri, raja yang memberkati. Lalu kalau sudah lahir anaknya, lalu dia melapor ke gereja, lalu dia digembalakan, baru nanti masuk ke gereja, diteguhkan pernikahannya. Jadi bukan diberkati lagi, diteguhkan pernikahannya. Karena sudah menikah, dia sudah punya anak. Jadi gereja meneguhkan di sebuah ibadah, baru diberilah akte kawin. Itu caranya sekarang. Kalau sudah menikah karena MBA, marriage because of sin. Kalau orang Cina memang begitu, test drive dulu orang Cina. Kalau sudah berhasil baru menikah mereka. Kalau Batak jangan nggak ada test drive. Coba-coba dulu nggak ada. Ya, karena keluarkan dari gereja, hukum bisa gereja. Oke, karena waktu nanti kamu nggak bisa makan. Oke, silakan. Siapa yang mau berdoa? Jadi si Alfa sudah resmi jadi hadir ya. Kan itu kan? Alfa jadi. Siapa berdoa? Silakan. Sebelum kita mulai buka Tuhan ibadah Bapa kami surga, bersuci dari surga, silakan melalui semua Tuhan, sebab mengarah dulu kami, sangat saudara ya dulu berdoa. Bapa, jaga teman-teman tunggu arah-arah dulu pembinaan dari pemenasan asal penyanyi. Bapa, pasal kepada Tuhan dulu kami memberikan para kami di sini mana kira baru suruh barang bersama menjadi legasi baru di badai belakang pas musuh kami
Jujur. Setiap gitu boleh lah ya. Terus nanti berdoa dalam bahasa daerah aja.